yang berjudul Organisasi dan Arsitektur Komputer. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Snaldrina Fitri. Saya Resti Wanita Turjana. Saya Nuri Bulan Kinasih. Saya Deviana. Saya Askia Musabela. Yang pertama tentang beberapa contoh organisasi dan arsitektur komputer. Yang pertama ada arsitektur von Neumann, yaitu sebuah konsep dasar dalam desain komputer yang pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan John von Neumann pada tahun 1945. Arsitektur ini menjadi dasar bagi sebagian besar komputer yang digunakan saat ini. Yang kedua yaitu arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard adalah sebuah desain dasar untuk komputer yang membedakan antara jalur instruksi dan jalur data. Dalam arsitektur Harvard, memori instruksi dan memori data disimpan secara terpisah, dan komputer dapat mengakses kedua jenis memori secara bersamaan. Yang ketiga yaitu arsitektur 80186 atau 80188. Merujuk pada keluarga prosesor 16 bit yang dikembangkan oleh Intel Corporation. Prosesor 80186 dan 80188 dirancang sebagai pengembangan dari prosesor 8086 atau 8088 yang merupakan basis dari arsitektur prosesor x86 yang populer digunakan pada komputer atau PC. Arsitektur komputer von Neumann. Sejak diperkenalkan, arsitektur von Neumann telah menjadi landasan bagi pengembangan komputer modern dan tetap menjadi dasar bagi sebagian besar sistem komputer yang digunakan hari ini. Arsitektur von Neumann dinamai dari ilmuwan John von Neumann yang pertama kali mengusulkan konsep ini pada tahun 1945 dalam sebuah laporan yang ditulis bersama para ilmuwan lainnya. Berikut adalah sejarah singkat arsitektur von Neumann. Satu, pengembangan awal. Konsep arsitektur von Neumann dikembangkan sebagai hasil dari usaha untuk merancang komputer elektronik yang lebih canggih dan efisien setelah Perang Dunia Kedua. John von Neumann, seorang ilmuwan komputer dan matematikawan yang terkemukakan pada saat itu, memainkan peran kunci dalam mengembangkan konsep ini. Dua, laporan Edvard. Pada tahun 1945, von Neumann bersama dengan sejumlah ilmuwan lainnya menghasilkan laporan untuk Electronic Discrete Variable Automatic Computer atau EDVAC yang mengusulkan konsep arsitektur yang mencakup unit pemrosesan pusat atau CPU, memori, dan unit kontrol. Arsitektur ini menjadi dasar bagi sebagian besar komputer modern. Tiga, penerapan awal. Salah satu implementasi awal dari konsep arsitektur von Neumann adalah komputer advance yang dibangun di laboratorium penelitian balistik Amerika Serikat di Universitas Pennsylvania. Penerapan awal. Salah satu implementasi awal dari konsep arsitektur von Neumann adalah komputer advance yang dibangun di laboratorium penelitian balistik Amerika Serikat di Universitas Pennsylvania. Meskipun advance pertama kali beroperasi pada tahun 1952, banyak prinsip arsitektur von Neumann yang digunakan dalam komputer-komputer sebelumnya. 4. Pengaruh besar. Arsitektur von Neumann memiliki pengaruh besar dalam pengembangan komputer modern. Konsep-konsep seperti ini, memori yang dapat diakses secara acak atau RAM, urutan eksekusi instruksi secara sekuensial, dan penggunaan bus data, alamat, dan kontrol semuanya merupakan kontribusi dari arsitektur ini. Berikut adalah beberapa bagian penting dari organisasi arsitektur komputer von Neumann. 1. Unit pemrosesan pusat atau CPU. CPU adalah otak dari sistem komputer. Ini terdiri dari arithmetic, logic,
unit atau ALU yang melakukan operasi aritmetika dan logika pada data, serta kontrol unit atau CU yang mendorong operasi CPU secara keseluruhan, mengambil instruksi dari memori yang mengatur aliran data di dalam CPU. Memori adalah tempat di mana data dan instruksi disimpan untuk diakses oleh CPU. Dalam arsitektur von Neumann, data dan instruksi disimpan bersama-sama dalam memori tunggal yang dapat diakses secara langsung oleh CPU melalui bus system. Bus system adalah jalur komunikasi yang menghubungkan CPU, memori, dan perangkat input atau output. Ini adalah sarana di mana data dan instruksi dipindahkan antara komponen-komponen sistem komputer. Biasanya terdiri dari 3 jenis jalur: jalur data untuk mentransfer data, jalur alamat untuk menunjukkan lokasi di memori, dan jalur kontrol untuk mengatur operasi transfer data. Perangkat input atau output. Perangkat input atau output digunakan untuk berinteraksi dengan sistem komputer, baik untuk memasukkan data ke dalamnya atau input maupun untuk menerima keluaran dari sistem atau output. Contohnya termasuk keyboard, mouse, monitor, printer, dan perangkat penyimpanan. Bus control adalah jalur komunikasi yang digunakan oleh CPU untuk mengontrol operasi bus system. Ini termasuk sinyal-sinyal untuk memulai transfer data, mengirim instruksi ke perangkat input atau output, dan mengatur aliran instruksi dan data di dalam CPU. Program counter atau PC. Program counter adalah register khusus di CPU yang menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi oleh CPU. Ini memungkinkan CPU untuk mengatur urutan eksekusi instruksi program. Kelebihan arsitektur von Neumann. 1. Sederhana dan efisien. Arsitektur von Neumann adalah salah satu arsitektur komputer yang paling sederhana dan efisien. Hal ini membuatnya mudah untuk dipahami dan diimplementasikan oleh para desainer perangkat keras dan pengembangan perangkat lunak. 2. Fleksibilitas. Arsitektur von Neumann sangat fleksibel dan dapat diterapkan dalam berbagai jenis komputer, mulai dari komputer personal hingga superkomputer. Ini membuatnya menjadi pilihan yang populer untuk berbagai aplikasi komputer. 3. Performa yang baik untuk aplikasi umum. Arsitektur von Neumann biasanya memberikan kinerja yang baik untuk berbagai aplikasi umum seperti pemrosesan data, pengolahan gambar, dan pemrosesan teks. Ini membuatnya cocok untuk digunakan dalam komputer pribadi dan sistem lainnya. 4. Mudah dikembangkan. Karena strukturnya yang sederhana, arsitektur von Neumann memungkinkan untuk pengembangan dan peningkatan yang relatif mudah. Ini memungkinkan inovasi dalam desain perangkat keras dan pengembangan perangkat lunak. Kekurangan arsitektur komputer von Neumann. Bottleneck pada bus system. Arsitektur von Neumann menggunakan bus system tunggal untuk mentransfer data dari antara CPU, memori, dan perangkat output input. Hal ini menyebabkan bottleneck pada kinerja sistem, terutama pada komputer dengan beban kerja yang tinggi. 2. Keterbatasan paralelisme. Arsitektur von Neumann cenderung memiliki keterbatasan dalam hal paralelisme karena CPU menunggu instruksi dan data yang diambil dari memori. Hal ini membatasi kinerja sistem pada aplikasi yang membutuhkan tinggi paralelisme yang tinggi. 3. Keamanan. Arsitektur von Neumann memiliki kelemahan dalam hal keamanan karena instruksi dan data yang disimpan bersama memori yang sama. Hal ini membuat sistem rentan terhadap serangan seperti buffer overflow dan eksploitasi keamanan lainnya. 4. Keterbatasan efisiensi energi. Arsitektur von Neumann tidak
dirancang untuk efisiensi energi yang tinggi, terutama pada komputer yang menggunakan arsitektur tersebut untuk komputasi berat. Hal ini menyebabkan konsumsi daya yang tinggi dan membatasi masa pakai baterai pada perangkat portable. 2. Arsitektur komputer Harvard. Sejarah dari arsitektur komputer Harvard merujuk pada sebuah pendekatan dalam menulis dan atau menyusun sebuah makalah atau tesis yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang diajarkan di Harvard University, Graduate of School of Education. Pendekatan ini menekankan pada penggunaan sumber-sumber akademik yang terpercaya, analisis yang mendalam, dan pembangunan argumen yang kuat. Sejarah arsitektur Harvard dimulai pada tahun 1980-an ketika Harvard University Graduate School of Education mengembangkan pedoman tertulis untuk siswa mereka dalam menyusun tesis dan makalah. Pendekatan ini kemudian dikembangkan menjadi metodologi yang diakui secara luas dalam dunia pendidikan dan penelitian. Seiring berjalannya waktu, arsitektur Harvard telah menjadi panduan dasar dalam menulis makalah akademik, tesis, dan disertasi di berbagai institusi pendidikan tinggi di seluruh dunia. Pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi peneliti untuk mengorganisir ide-ide mereka, melakukan analisis yang mendalam, dan menyusun argumen yang meyakinkan. Arsitektur Harvard menekankan pada kejelasan, kohesi, dan konsistensi dalam penyampaian informasi. Hal yang mencakup penguatan format, penulisan yang konsisten, kutipan yang tepat dari sumber-sumber yang relevan, dan mengembangkan argumen yang terstruktur dengan baik. Penerapan arsitektur Harvard memungkinkan peneliti untuk menghasilkan karya akademik yang berkualitas tinggi, mudah dipahami oleh pembaca. Dengan mengikuti prinsip-prinsip arsitektur Harvard, peneliti dapat menampilkan pengetahuan dan pemahaman dengan topik tertentu secara efektif dan profesional. Organisasi arsitektur komputer Harvard. Berikut adalah beberapa jenis dan macam organisasi Harvard yang umum. 1. Von Neumann Harvard Hybrid. Ini adalah gabungan antara arsitektur von Neumann dan Harvard. Meskipun pada dasarnya menggunakan arsitektur von Neumann, komputer dengan organisasi ini memiliki memori terpisah untuk instruksi dan data yang mirip dengan arsitektur Harvard. Contoh dari organisasi ini adalah komputer Harvard Mark I. Harvard Architecture with Separate Sets. Dalam organisasi ini, selain memori instruksi dan data terpisah, terdapat juga cache yang terpisah untuk instruksi dan data. Hal ini memungkinkan komputer untuk memperoleh akses cepat ke instruksi dan data yang sering digunakan. Modified Harvard Architecture. Organisasi ini memungkinkan instruksi untuk disimpan ke memori data dan data untuk disimpan di memori instruksi, memberikan fleksibilitas tambahan dalam penggunaan memori. Namun hal ini dapat meningkatkan kompleksitas perangkat keras dan kecepatan akses. Single program multiple data arsitektur. Dalam organisasi ini banyak unit pemrosesan identik, misalnya core CPU menjalankan program yang sama pada set data yang berbeda secara paralel. Ini sering digunakan dalam sistem komputer multiprosesor dan digunakan dalam aplikasi seperti komputasi paralel yang pemrosesan sinyal digital. Distribusi Harvard Arsitektur. Organisasi ini melibatkan beberapa prosesor yang terhubung dalam jaringan masing-masing dengan memori lokalnya sendiri. Ini memungkinkan paralelisme yang tinggi dan skala yang mudah ditingkatkan, tetapi juga memerlukan manajemen sumber daya yang kompleks. Kelebihan arsitektur komputer. 1. Kerangka kerja yang jelas. Arsitektur Harvard memberikan kerangka kerja yang jelas bagi peneliti dalam menyusun makalah atau tesis mereka. Ini membantu mengorganisir ide-ide dengan baik dan memastikan kohesi dalam penyampaian informasi. Penggunaan sumber-sumber akademik. Arsitektur Harvard mendorong pengguna sumber-sumber akademik yang terpercaya dan relevan. Ini memastikan bahwa makalah atau tesis didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Pembangunan argumen yang kuat.
Pendekatan ini membantu peneliti dalam membangun argumen yang kuat dan meyakinkan. Dengan mengikuti struktur yang jelas, peneliti dapat menyajikan argumen mereka dengan cara yang sistematis dan efektif. Penerapan standar yang luas. Arsitektur Harvard telah diterima secara luas di berbagai institusi pendidikan tinggi di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi standar yang dapat diakses dan dipahami oleh banyak orang. Selanjutnya itu kekurangan arsitektur komputer Harvard. Yang pertama, keterbatasan kreativitas. Pendekatan ini cenderung mengikat peneliti dalam kerangka yang kaku, yang dapat membatasi kreativitas dalam penyampaian ide-ide atau interpretasi terhadap data. Yang kedua, yaitu pemahaman yang tidak sama. Meskipun arsitektur Harvard memiliki panduan yang jelas, pemahaman dan penerapan dari masing-masing peneliti dapat bervariasi. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan oleh arsitektur Harvard dan apa yang sebenarnya dipresentasikan oleh peneliti. Yang ketiga, yaitu ketidaksesuaian dengan beberapa bidang. Arsitektur Harvard mungkin tidak selalu cocok untuk semua bidang penelitian atau topik tertentu. Beberapa bidang penelitian mungkin memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel atau metodologi yang berbeda. Organisasi Arsitektur Komputer 80186 atau 80188. Organisasi Arsitektur Kelebihan arsitektur komputer 80188 atau 80186. Pertama, kinerja cukup baik. Arsitektur ini menawarkan kinerja yang relatif cukup baik untuk komputasi pada zamannya. Mikroprosesor 80186 atau 80188 memiliki kecepatan clock yang lebih tinggi dan kemampuan pemrosesan data yang lebih baik dibandingkan pendahulunya. Yang kedua, kompatibilitas dengan perangkat lunak. Arsitektur ini dirancang untuk mendukung instruksi-instruksi dari arsitektur x88 yang lebih tua, sehingga memungkinkan perangkat lunak yang dikembangkan untuk mikroprosesor Intel sebelumnya berjalan tanpa modifikasi tambahan. Yang ketiga, integrasi perangkat 80186 atau 80188 memiliki fitur integrasi perangkat tambahan seperti controller DMA atau Direct Memory Access UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter dan controller interrupt yang memudahkan pengembangan sistem yang lebih kompleks. Kekurangan arsitektur komputer 80186 atau komputer 80188. Salah satunya keterbatasan kinerja. Meskipun menawarkan kinerja yang lebih baik daripada mikroprosesor sebelumnya, arsitektur 80186 atau 80188 masih memiliki keterbatasan kinerja jika dibandingkan dengan mikroprosesor modern. Hal ini membuatnya kurang cocok untuk aplikasi yang membutuhkan pemrosesan data yang sangat cepat atau kompleks. Kekurangan dukungan perangkat keras. Arsitektur ini kurang mendukung berbagai fitur perangkat keras modern yang tersedia saat ini. Ini membuatnya kurang cocok untuk pengguna dalam aplikasi yang membutuhkan akses cepat ke perangkat keras khusus atau pemrosesan data yang sangat paralel. Kompleksitas
Pengembangan. Meskipun ini memiliki integrasi perangkat tambahan, pengembangan sistem dengan menggunakan mikroprosesor 80186 atau 80188 masih bisa menjadi kompleks dan memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang arsitektur perangkat keras dan perangkat lunak yang terkait. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.